Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai globalisasi politik dan perkembangan globalisasi governance. Nah, di sini kami akan menguraikan atau menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah aktor global dan pembuatan kebijakan di bidang domestik, dan yang kedua adalah organisasi suprastate dan berkembangnya multilayer governance, dan yang ketiga adalah apakah negara telah hilang kedaulatannya. Nah, untuk yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai aktor global. Nah, sebelum itu, kalian tahu bahwa aktor global merupakan merujuk pada pelaku dalam hubungan internasional. Dan ia merupakan negara berdaulat yang dibangun oleh kesadaran kebangsaan. Nah, oleh karena itu, aktor ini disebut juga sebagai negara bangsa. Aktor negara ini berbeda sistem politiknya. Nah, pada umumnya, mereka memiliki negara demokratis di mana politik pemerintahannya merupakan representatif dari kemauan rakyatnya. Nah, akan tetapi, banyak juga negara yang dikuasai oleh pemerintah dan pengusaha, sehingga seolah lepas dari gambaran terhadap representatif warganya. Aktor-aktor dari non-negara kemudian dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah Intergovernment Organization, AGO, seperti PBB dan NATO. Yang kedua adalah Non-Governmental Organization, NGO, itu seperti Amnesty International dan Multinational Corporation. Dan yang ketiga adalah Multinational Corporation. Nah, NGO merupakan organisasi antar pemerintah berskala internasional. Organisasi ini bertujuan sebagai wadah di mana negara yang menghendaki kepentingan yang sama untuk saling berinteraksi di dalamnya. Nah, Intergovernment Organization itu memiliki sifat mengikat dan memiliki kuasa yang tinggi di atas anggota-anggotanya. Sebagai contoh adalah PBB. Para anggota PBB diharuskan menaati segala keputusan yang telah dikeluarkan oleh PBB. Selain dalam skala global, Intergovernment Organization juga dapat terbentuk dalam skala regional seperti ASEAN dan Uni Eropa. Nah, di mana keduanya menjadi organisasi kerjasama dalam lingkup regional. Selain itu, ada pula NATO yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara anggotanya. Intergovernment Organization memiliki sifat mengikat terhadap anggotanya. Nah, yang kedua adalah Non-Governmental Organization atau NGO. Dalam organisasi ini, fokus kerjanya terpisah dari permasalahan pemerintah dan tidak memiliki anggota yang bersifat formal dari pemerintah. Nah, yang terakhir, Multinational Corporation atau MNC merupakan perusahaan multinasional yang bergerak hampir di seluruh negara di dunia. Misalnya seperti perusahaan Coca-Cola, McD, dan KFC. Nah, itulah tadi mengenai definisi aktor global dan apa saja adalah pembagian dalam aktor global tersebut. Perkenalkan, nama saya Ulfi Asti Wulandari, NIM 151180005. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi di bidang politik dalam pembuatan kebijakan domestik. Globalisasi telah menimbulkan sebuah kesenjangan besar dalam kehidupan politik negara. Kehidupan politik negara terpecah menjadi 2 bagian yang terpisah antara tindakan domestik atau internasional. Yang keduanya beroperasi sesuai dengan logika, aturan, aktor, maupun agenda yang berbeda. Dalam tataran konsep politik global, seharusnya merumuskan ketertiban dunia, memfokuskan perhatian pada struktur global, dan proses pembuatan undang-undang, proses pemecahan masalah, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam sistem dunia. Hal ini membutuhkan kesepahaman bersama tentang pentingnya negara dan geopolitik. Namun demikian, dalam realitasnya, politik itu sendiri telah mengglobal dan terlihat wujudnya secara sederhana berupa konflik antar negara. Dengan kata lain, globalisasi saat ini telah melahirkan perebutan pengaruh antara negara-negara. Politik global mengarahkan perhatian kita pada munculnya pemerintahan global yang rapuh di mana kepentingan dibicarakan dan dikumpulkan, keputusan dibuat,
Nilai-nilai dialokasikan dalam kebijakan dilakukan melalui proses politik internasional atau transnasional. Dalam sistem politik global, masing-masing pelaku seperti negara maupun aktor transnasional berperilaku dalam berbagai cara yang fundamental, tidak hanya terkait dengan struktur dan proses internal dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, melainkan lebih dari itu terkait dengan persepsi mereka tentang kedudukan dan peran mereka dalam sistem global. Kedudukan para pelaku dalam sistem politik global diukur dari dimensi power yang meliputi the capability of persuading, leading, influencing, promising, attracting, rewarding, inspiring, maupun coercing. Globalisasi juga telah memunculkan suatu pola hubungan baru di mana entitas negara tidak lagi menjadi otonom dan berkuasa atas wilayah teritorialnya, atau dikatakan negara tidak lagi menjadi satu-satunya entitas politik pemegang kedaulatan, melainkan telah terbentuk hubungan yang saling bergantung dan berhubungan antara negara-negara dan negara bangsa dan para pelaku transnasional yang terintegrasi secara global. Keadaan ini melahirkan sebuah fenomena baru, yaitu menguatnya aktor-aktor non-state sebagai pusat kekuasaan baru dan dalam interaksinya dalam hubungan internasional. Fenomena berikutnya adalah permasalahan-permasalahan baru yang muncul tidak mungkin diselesaikan oleh masing-masing negara nasional sendirian, melainkan diselesaikan bersama-sama sebagai komunitas warga dunia. Keadaan semacam inilah yang memunculkan gagasan global governance. Terima kasih. Halo, nama aku Risdianti. Aku akan menjelaskan mengenai organisasi supranasional. Jadi, globalisasi politik ini akan mempengaruhi organisasi internasional yang akan melahirkan organisasi supranasional. Apa itu organisasi supranasional? Organisasi supranasional adalah persatuan dan asosiasi multinasional, di mana negara-negara anggotanya menyerahkan otoritas dan kedaulatan setidaknya pada beberapa masalah internal kepada organisasi yang keputusannya mengikat pada anggotanya. Singkatnya, negara anggota berbagi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi warga negara masing-masing. Selanjutnya akan dibahas di video presentasi berikut ini. Organisasi supranasional dalam globalisasi politik. Uni Eropa, PBB, WTO, dan African Union semuanya adalah organisasi supranasional pada tingkat tertentu. Di Uni Eropa, setiap anggota memberikan suara pada kebijakan yang akan mempengaruhi negara anggota satu sama lain. Uni Eropa memiliki keunikan tersendiri dalam struktur badan organisasinya karena negara anggota tetap menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Namun, mereka bersedia untuk menggabungkan kedaulatan demi mendapatkan kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Menurut The Government and Politics of the European Union tahun 1999, kerjasama Uni Eropa ini didasarkan pada 3 pilar kerjasama yang dikenal dengan istilah The Three Pillars. Pilar pertama yaitu European Communities, merupakan pilar yang bertugas dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pilar kedua yaitu Common Foreign and Security Policy atau CFSP, adalah pilar yang berkonsentrasi dalam bidang pengambilan kebijakan atau hubungan luar negeri. Pilar yang ketiga adalah Police and Judicial Cooperation Criminal Matter atau PJCC. Pilar ini menangani masalah kerjasama di bidang hukum perdata dan pidana, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian, pertukaran informasi, dan kebijakan keimigrasian dan asilum. Nah teman-teman, jadi organisasi supranasional seperti itu dipandang oleh banyak orang sebagai cara yang lebih baik untuk mengatur urusan negara dengan tujuan untuk mencegah konflik dan mendorong kerjasama terutama dalam masalah ekonomi dan militer. Halo semuanya, perkenalkan namaku Alvina Nursyarani dan hari ini aku bakal bahas tentang multi-level governance.
Multi-level governance sendiri itu dia didefinisikan sebagai penyebaran vertikal dan horizontal dari otoritas pemerintah pusat dan mengacu pada keduanya, struktur politik dan proses pengambilan kebijakan. Vertikal sendiri di sini artinya adalah beberapa tingkat dan horizontal sendiri adalah beberapa aktor. Nah, untuk tahu mengenai multi-level governance lebih lanjut, aku bakal jelasin melalui animasi berikut ini. Pada tahun 2003, Gary Marks dan Lisbeth Huge mengkonsepkan dua tipe ideal multi-level governance dalam artikel mereka di American Political Science Review. Tipe 1 merujuk pada yurisdiksi yang bersifat umum di mana yurisdiksi tingkat bawah bersarang ke dalam yurisdiksi tingkat yang lebih tinggi. Tipe kedua di sisi lain berfokus pada masalah kebijakan spesifik dan terdiri dari yurisdiksi dengan tujuan khusus. Argumen normatif utama untuk kebijakan multilevel adalah bahwa otoritas politik dihadapkan dengan eksternal yang berbeda dalam jangkauan teritorial. Perbedaan ini menjadikan governance ini perlu juga beroperasi dalam beberapa skala. Penyebaran otoritas pusat negara memiliki berbagai implikasi untuk proses kebijakan dan demokrasi. Ian Bach dan Matthew Flinders dalam buku mereka yang berjudul Multi-Level Governance membedakan 3 perkembangan yang merupakan hasil dari multi-level governance. Pertama adalah meningkatnya kompleksitas dan kesulitan proses pengambilan keputusan. Kedua adalah transformasi para negara dan dalam konteks yang berubah ini. Yang ketiga adalah tantangan dari akuntabilitas demokratis yang harus dipikirkan kembali. Untuk menjelaskan tentang multi-level governance, saya akan menjelaskannya melalui contoh, yaitu Uni Eropa. Berdasarkan alur ini, bisa kita lihat bahwa semuanya saling mempengaruhi antara satu sama lain. Transnational level yaitu substate dengan supranational level yaitu Europe Union Institutions saling mempengaruhi. Supranational level yaitu Europe Union Institutions mempengaruhi di tingkat interstate level, yang di dalamnya adalah pemerintahan negara anggota Uni Eropa. Interstate level juga mempengaruhi transnational level. Begitu juga sebaliknya. Di transnational level mempengaruhi interstate level dan interstate level juga mempengaruhi supranational level. Itulah mengapa multi-level governance saling mempengaruhi dan penyebarannya vertikal, yaitu beberapa tingkat, dan horizontal yaitu beberapa aktor. Aku Rida Salsabila dan kali ini aku akan menjelaskan tentang apakah dengan adanya globalisasi menyebabkan negara kehilangan kedaulatannya. Nah, langsung kita bahas. Globalisasi telah menciptakan kepentingan dan kebijakan yang bersifat global, intrastate maupun suprastate. Hal ini dikarenakan terdapat masalah yang hanya dapat diatasi secara multilateral atau hanya dapat diatasi oleh aktor lain. Nah, pada aktivitas inilah kedaulatan negara berkurang. Namun, negara tetap memiliki kedaulatannya terhadap kekuasaan utama negara, yaitu wilayah yang menjadi arena interaksi global dan politik yang berwenang menentukan hukum dan aturan terkait sejauh mana proses globalisasi seperti politik ekonomi global yang tentunya memiliki aturan dan prosedurnya sendiri terlibat dalam kepentingan dan kebijakan negaranya. Hirsch dan Thomson 1999 juga menjelaskan bahwa adanya peningkatan isu politik akibat adanya globalisasi tetap menempatkan negara bangsa sebagai tempat utama tempat melaksanakan kekuasaan. Kesimpulannya, adanya globalisasi tidak menyebabkan negara kehilangan kedaulatannya. Kedaulatannya hanya berkurang karena terdapat aktivitas yang memberikan peluang bagi aktor lain untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi sendiri oleh negara. Sekian penjelasan singkat dari Rida, semoga bermanfaat.